Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap dua terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini disebut telah memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ya, pihak Jokowi menyebut perdamaian ini dapat menjadi pertimbangan polisi untuk mencabut status tersangka. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Pak. Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian SDM menyebut devisa negara hilang ratusan triliun setiap tahunnya karena impor LPG. Ya, pasalnya kapasitas produksi LPG dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut saat ini konsumsi LPG nasional mencapai 10 juta ton per tahun. Namun kapasitas produksi nasional hanya 1,6 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional, pemerintah mengimpor 8,4 juta ton LPG setiap tahunnya.
Guna mengurangi ketergantungan impor LPG, pemerintah tengah mengembangkan proyek hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai langkah substitusi impor LPG. Meski demikian, Bahlil menyebut pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan detail proyek tersebut. Sosial sebetulnya DME, kenapa? Karena kita itu masih impor LPG. Sekarang konsumsi kita LPG dengan hadirnya pabrik Lotte itu kurang lebih sekitar 10 juta ton per tahun. Dari 10 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri kita hanya 1,6 juta. Artinya kita itu impor 8,4 juta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berapa ratus triliun itu devisa kita keluar. Sementara di dalam negeri untuk membangun pabrik LPG, kalau pakai gas itu kan bahan bakunya C3, C4. Sementara gas kita itu lebih banyak di C1, C2. Mau tidak mau harus ada substitusi impor. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji 2023-2024, KPK belum menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abizal Aziz sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi haji 2023-2024. Meski demikian, KPK belum menahan keduanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Terkait penahanan Yakut Khalil Qomas dan Isfa Abizal Aziz, Budi mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK juga mengungkap jumlah pengembalian uang dari Biro Travel Haji atau penyelenggara ibadah haji khusus mencapai 100 miliar rupiah. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. KPK menghimbau agar seluruh pihak dan asosiasi Biro Travel Haji untuk mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus kuota haji. Komisi KPK ungkit pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat meminta tambahan kuota haji. Siapa sangka pemirsa, berawal dari hadiah 20.000 kuota haji, kini Menak era Jokowi tersebut menjadi tersangka dugaan korupsi haji. Delapan Januari 2026 mungkin menjadi hari yang naas bagi Yakut Khalil Qomas. Setelah 2 kali diperiksa KPK, Menteri Agama era Jokowi itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Peran Jokowi dalam masalah kuota haji hingga berujung ditemukan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan. Asep Guntur Rahayu mengungkap peristiwa berawal saat Jokowi bertemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk meminta tambahan kuota haji. Gayung bersambut, pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 tambahan kuota haji. Jadi rekan-rekan di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu. Pembagian kuota lalu ditentukan 90% atau 18.400 kursi untuk jemaah reguler dan 8% atau 1.600 kursi untuk jemaah haji khusus. Bukannya menerapkan aturan, Yakut yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama justru membaginya menjadi 50-50 hingga menuai masalah. Setelah ditelusuri KPK, diduga ada praktek jual beli kuota haji antara Kementerian Agama dengan sejumlah biro perjalanan haji.
Sejak Juni 2025, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat hingga memeriksa sejumlah saksi. Dari mantan staf sus Isfah Abidal Aziz yang kini telah menjadi tersangka hingga pemilik Biro Perjalanan Haji. Pertanyaannya, apakah KPK ada nyali memeriksa Joko Widodo sebagai saksi? Tim Liputan iNews melaporkan.